Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Ramadhani, NIM 2204246. Saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-8 budaya organisasi, yaitu tentang jenis budaya, pengukuran budaya organisasi menggunakan OCAI. Jenis budaya organisasi yang diukur oleh OCAI adalah alat penelitian budaya organisasi yang dikembangkan oleh K.S. Cameron dan R.A. Quinn. Alat ini digunakan untuk mengelompokkan suatu organisasi berdasarkan kulturnya, untuk mendukung visi, misi, dan tujuan. OCAI memiliki 6 dimensi kunci budaya organisasi, yaitu karakteristik dominan, struktur, perilaku, tata nilai, tata pengembangan, dan komunitas. Menurut Cameron dan Quinn, ada 4 tipe budaya organisasi yang diukur dengan OCAI. A. Clan kultur, kekeluargaan, model atau jenis budaya yang lebih menitik beratkan pada hubungan dan sistem kekeluargaan. Clan yang sifatnya guyup, ciri-ciri kekeluargaan sangat menonjol. Gaya kepemimpinan yang berkembang biasanya lebih cenderung sebagai yang memfasilitasi, fasilitator, konflik atau segenap permasalahan yang berkembang dalam organisasi. Kriteria efektivitas ditekankan pada kohesivitas kelompok, tim, pengembangan moral karyawan, employee moral, serta sumber daya manusia. B. Adokraki kultur kreatif. Model atau jenis budaya ini cenderung bersifat mengalir, dalam artian anggota organisasi tidak dibatasi oleh struktur, sebab model ini lebih mementingkan penciptaan situasi di mana karyawan bisa dengan bebas menggali serta menyalurkan ide-ide segar, kreatif, dan inovatif. Gaya kepemimpinan yang dikembangkan lebih sebagai inovator, wirausaha, serta visionary leadership. Efektivitas atau kriteria efektivitas dititik beratkan pada output yang jelas, proses kerja yang efektif, serta prinsip pertumbuhan. C. Market culture, persaingan. Jenis budaya yang mengedepankan kompetisi yang ketat dan tinggi. Gaya kepemimpinan yang dikembangkan adalah sebagai kompetitor dan pendorong yang tangguh. Kriteria efektivitas terfokus pada bagaimana menaklukkan pesaing serta pencapaian target. Pedoman manajemen yang dipakai tidak lain kecuali prinsip persaingan dalam meraih produktivitas. D. Hierarki kultur, pengendalian. Budaya ini sangat menekankan pentingnya struktur yang baik dan rapi dalam organisasi. Semua proses kerja diatur secara baku dan sistematis. Birokrasi sangat relevan dengan jenis budaya ini. Gaya kepemimpinan yang dikembangkan adalah sebagai koordinator dengan fungsi mentoringnya yang kuat dan ketat, sekaligus juga sebagai organisator yang unggul. Kriteria efektivitas ditekankan pada efisiensi serta batasan-batasan waktu yang tegas dan ketat. Model atau pedoman manajemen yang digunakan biasanya berpusat pada pengendalian dan kontrol yang ketat. Sekian materi pertemuan 8 dari saya. Lanjut materi pertemuan 9 budaya organisasi, yaitu tentang definisi inovasi. Definisi inovasi budaya sektor publik. Definisi inovasi budaya organisasi sektor publik adalah proses dan prinsip yang mendorong perubahan dan kebijakan, praktek manajemen, dan kreativitas yang mengarah kepada perbaikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Inovasi budaya organisasi sektor publik dapat berupa peningkatan tanpa berbasis masalah, orientasi masalah, tekanan politik, pertumbuhan budaya, penilaian atau review, dan mekanisme dukungan untuk inovasi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kinerja organisasi, dan memenuhi tuntutan masyarakat. Inovasi budaya organisasi sektor publik juga dapat diterapkan melalui kemitraan, penggunaan teknologi informasi, dan pengadaan atau pembentukan lembaga layanan.
Inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan breakthrough untuk mengatasi kemacetan dan kebuntutan. Organisasi di sektor publik, karakteristik dari sistem di sektor publik yang rigid, kaku, dan cenderung status quo harus bisa dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Inovasi yang biasanya hanya akrab di lingkungan dinamis seperti di sektor bisnis, perlahanan, mulai disuntikan ke lingkungan sektor publik dan inovasi mulai mendapatkan tempat di sektor publik. Hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang sedemikian cepat yang terjadi di luar organisasi. Di samping perubahan di masyarakat dengan tingkat literasi yang lebih baik, mempunyai kesadaran awareness yang lebih baik dan akan haknya. Dengan demikian, maka sektor publik dapat menjadi sektor yang dapat mengakomodasi, dan merespons secara cepat setiap perubahan yang terjadi. Baiklah, hanya itulah materi penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.